Pemirsa, dualisme kepengurusan di internal Golkar dan P3 membuat kedua partai ini terancam tidak bisa mengikuti pemilihan kepala daerah. Kondisi ini tentunya menguntungkan partai lain yang akan dijadikan kendaraan politik para calon kepala daerah. Akankah nasib P3 dan Golkar di panggung pilkada nanti hanya sebagai penonton atau bisa sebagai kendaraan untuk para kadernya? Kepengurusan siapa yang nantinya akan diakui KPU dan seperti apa strategi yang akan dilakukan oleh P3 dan Golkar? Kita akan membahasnya dengan narasumber Sekjen Golkar dari kubu Agung Laksono Zainuddin Amali, Direktur Riset Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dan nanti kita juga akan bergabung dengan Komisioner KPU Juri Ardianto dan juga Dimyati Natakusuma melalui sambungan telepon. Saya akan sapa dulu dua narasumber yang ada di studio. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Saya ke Pak Zainuddin terlebih dahulu. Ini pilkada sudah di depan mata tapi kisruh masih berjalan terus. Kira-kira strategi apa nih nanti yang akan ditempuh oleh Golkar supaya kira-kira jangan sampai kemudian peluang untuk ikut pilkada menjadi tidak ada sama sekali? Ya, yang pertama tentu kami berharap doa dari masyarakat semua supaya perselisihan tentang kepengurusan di internal Partai Golkar ini segera selesai, dan kami berharap bahwa perselisihan internal yang berujung kepada PT UN sekarang karena digugatnya keputusan Kementerian Hukum dan HAM segera mendapatkan keputusan yang tetap. Dan sembari itu kami secara internal sekarang ini sedang melakukan konsolidasi di internal, dan minggu lalu kami sudah melakukan rapat pimpinan nasional yang juga sudah memutuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bagaimana menghadapi pilkada serentak. Oke, ini tidak menyalahi putusan sela ya? Melakukan rapim itu tidak menyalahi putusan sela bahwa tidak boleh melakukan apa-apa dulu? Ya, saya kira secara internal bisa saja. Organisasi itu kan tidak boleh dia stagnan, dia tetap harus bisa berjalan. Yang di sela itu yang belum bisa untuk kita lakukan adalah yang berkaitan dengan tata usaha negara. Misalnya merekomendasikan calon untuk ke KPU, pasti KPU akan menolak karena itu masih ada celah. Iya. Kemudian berurusan dengan Kementerian Dalam Negeri yang berurusan dengan dana bantuan parpol, itu juga kami tidak lakukan. Kami tahu itu masih dalam posisi celah. Tetapi hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan internal saya kira harus tetap berjalan. Oke, secara logika sederhana ketika dihadapkan dengan jadwal bahwa harus melakukan atau memasukkan nama-nama calon pasangan selambat-lambatnya Juli kira-kira, kemudian pilihan sederhananya kan adalah islah nih Pak Zainuddin. Seberapa besar sih peluangnya atau sudah sampai mana sih sebenarnya usaha yang dilakukan oleh kubu Agung Laksono untuk terus mencoba mengakomodir kubu dari Ical? Ya. Itu bukan cuma usaha tetapi perintah dari Mahkamah Partai ya. Perintah Mahkamah Partai adalah memberikan tugas kepada Pak Agung Laksono yang waktu itu sudah dinyatakan munasnya sah untuk mengakomodir secara selektif melalui PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela, yang diperintahkan untuk semua kader-kader yang dari hasil Munas Bali itu diakomodir secara selektif, dan itu sudah dilakukan. Pak Agung sudah melakukan itu dan kami sudah mendaftarkan kepengurusan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM setelah mengakomodir itu. Kalau upaya duduk bersamanya terakhir kali, apa sih jawaban terakhir mereka? Waktu itu perundingan sudah pernah kita lakukan di awal-awal sebelum Mahkamah Partai ya. Tapi sesudah Mahkamah Partai tidak pernah ada lagi ya Pak? Tidak pernah, karena di pasal 32 ayat 5 itu menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Partai khusus untuk menyangkut perselisihan tentang kepengurusan itu adalah final dan mengikat secara internal. Jadi itu menjadi pegangan kami, dan itu juga yang dijadikan dasar oleh Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat keputusan kepada kepengurusan yang dibawa pimpinan Pak Agung Laksono. Nah, jadi sebenarnya sih kalau mau ya, karena ini juga keputusan Mahkamah Partai itu hanya memberi tenggang waktu 1 tahun kepada kepengurusan Pak Agung Laksono untuk konsolidasi, tidak 5 tahun penuh sebagaimana anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya kita sabar saja, kita terima itu, kemudian
masuk kepada 2016 di dalam Munas yang akan datang, ayo kita bermunas ria lagi. Jadi gitu meskipun loh, 1 tahun lagi. ya, jadi meskipun 1 tahun tapi sepertinya berkerasnya memang hanya untuk posisi ketua umum ya Pak Zainuddin. Iya, jadi perintah Mahkamah Partai itu 1 tahun harus mengkonsolidasikan. Kan sekarang tadinya kami itu melakukan konsolidasi dari pusat, provinsi, kemudian kabupaten kota. Ya. Tapi oleh Mahkamah Partai itu dibalik dari kabupaten kota, provinsi, baru ke atas. pusat. Okay. Nah, itu yang sangat substansi yang harus pekerjaan berat buat kami ya, buat Pak Agung dan saya untuk melakukan itu. Oke, dan tidak ada statement apapun dari kubu Ical menanggapi hasil ini atau kira-kira bisalah ketemu di tengah kalau ada persyaratan tertentu misalnya? Tidak pernah ada ya? Tidak ada, bahkan masuk ke PT UN. Bahkan masuk ke PT UN. Ya, Oke, saya pindah dulu ke Mas Eko. Mas Eko, Anda yang kemarin mengeluarkan pernyataan yang kemudian akhirnya dimuat di berbagai media mengatakan bahwa konflik yang terjadi antara Golkar maupun ada yang konflik terjadi di P3 ini kemudian bisa menguntungkan partai lain. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah apa yang terjadi di 2 parpol ini memang sesuatu yang didesain oleh seseorang? Ya. Kalau didesain atau tidak aja, saya tidak melihat ada unsur desainnya. Saya tidak menemukan lah fakta bahwa ada desain khusus, ada pertemuan khusus sampai mendesain bahwa untuk Partai Golkar dan Partai P3 harus terus berseteru. Kita pecahkan, ya, gitu. Okay. Tapi membaca secara politik itu tentu saja dengan terus menerusnya ini berlangsung, ini kan sebenarnya menjadi pertanyaan juga apakah ini by design atau tidak. Tetapi untuk dikatakan ini by design, ini yang saya tidak mempunyai satu gambaran jelas seperti apa desainnya. Tapi oleh satu menteri dari satu parpol kemudian? Iya, oleh satu menteri atau satu parpol atau parpol di luar yang sedang berdinamika ini, saya tidak menemukan itu. Tetapi kalau kita membaca perkembangan politik seperti ini, pilkada tinggal beberapa penetapan pendaftaran sudah tinggal berapa bulan lagi, sampai sekarang sudah hampir 6 bulan lebih. Kasus ini tidak pernah menemukan titik terang, sekalipun memang ini kan menjadi salah satu pertanyaan, apakah akan terus dibiarkan seperti ini? Kalau pada akhirnya KPU memutuskan kedua partai ini tidak bisa untuk terlibat, ini akan menjadi problem sendiri, dan tentu saja Partai P3 maupun Partai Golkar akan menjadi salah satu partai yang dirugikan di sini. Oke, kalau mau bicara siapa yang diuntungkan, sedikit saja sebelum kita break. Tentu saja partai-partai yang di luar partai yang berkonflik ini, katakanlah di kedua partai ini, dan tentu saja peluang ini ada di partai-partai yang saya tidak mengatakan siapa, tapi di luar kedua partai yang berkonflik ini tentu saja. Sekalipun partai itu bukan partai yang dominan, partai besar, partai nomor 1 dan sebagainya, tapi setidaknya mengurangi musuh politik di kontestasi yang nantinya itu di pilkada itu. Oke, baik. Kita harus hentikan dulu, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.